Pak Henry. Ya. Tadi Saya, Bang. Pak Hamid sahabatnya Pak JK mengatakan bahwa Pak JK tetap ingin agar proses hukum tetap dijalankan. Apa pengamatan sebagai pengamat kebijakan publik, kenapa Sylvester belum dieksekusi? Kalau menurut saya pasti ada, kalau saya bukan pastilah, kemungkinan besar ada memang tangan-tangan yang membuat eksekusi ini sulit dilakukan. Itu kacamata politik ya Bang ya. Ini mungkin bisa juga salah, namanya juga kan pengamatan politik ya. Jadi karena ada tangan-tangan inilah maka agak sulit itu eksekusi dilakukan. Nah, menurut saya begini, sekarang kan zamannya Pak Prabowo. Dan saya yakin Pak Prabowo itu tidak ada lah tebang pilih gitu kan. Semuanya sama. Dan sudah beberapa kali di dalam pidato-pidatonya dia mengisyaratkan sikat gitu kan. Yang salah ya disikat gitu. Nah makanya menurut saya ini menjadi hal yang penting juga bagi kejaksaan untuk melakukan upaya-upaya hukum yang diperlukan gitu Bang. Bagaimana upaya-upaya hukum yang diperlukan itu ya memang sangat tergantung dari ya memang sudah kewajiban hukumnya gitu. Jangan sampai kemudian ini menjadi hal yang akhirnya justru backfire buat Pak Prabowo gitu. Nah maka kalau menurut saya coba dijawab singkat. Harus segera Anda yakin ini bukan lagi hanya murni hukum. Anda yakin ada pengaruh politik sehingga kejaksaan belum eksekusi? Coba Anda kan pengamat kebijakan politik. Ya, secara politik saya menilainya ada Bang. Yang kemudian memang membuat hal ini sulit dilakukan. Karena kan ya ini mohon maaf kalau ada yang tidak berkenan ya. Karena dengan kedekatan Pak Sylvester mungkin dengan penguasa ya mungkin ada hal-hal yang memang menghambat gitu. Dan ini kan hanya bisa dijawab oleh kejaksaan sendiri Bang. Nggak bisa dijawab oleh kita semua. Terima kasih. Jadi kan Anda mengatakan sudah terlihat di... Pak Hamid juga tadi mengatakan mungkin ada pengaruh. Bapak juga mengatakan, sekarang kita tanya dulu ahli hukum ASMI. Katanya Sylvester akan mengajukan PK yang kedua kali setelah PK yang pertama gugur. Apa dari segi hukum pidana itu boleh? Dan apakah menurut Anda kejaksaan harus nunggu sampai PK diputus? Ya, PK itu kalau kita lihat dalam KUHP tidak mengatur sebenarnya berapa kali Bang Hotman. Boleh berkali-kali? Ya, tapi itu dibatasi oleh sebenarnya sempat ada perma yang menyatakan PK itu hanya sekali. Walaupun akhirnya putusan MK tahun 2013, putusan MK nomor 34 menyatakan PK tidak boleh hanya sekali untuk perlindungan sepanjang ada novum. Perkara pidana? Perkara pidana. Kalau perdata kan hanya boleh sekali? Hanya sekali. Akhirnya SEMA nomor 4 tahun 2014 pada waktu itu pasca putusan MK memberikan ruang. Ya. Dan dalam praktek sebelum putusan MK itu juga pernah terjadi, yaitu dalam kasus Muhtar Papahan. Ya. Muhtar Papahan juga pada waktu itu mengajukan PK 2 kali. Ya. Terus kalaupun dia PK, kalau kasasi tadi sudah ingkrah, PK itu juga tidak menunda eksekusi Bang Hotman. Ya. Jadi seharusnya lagi-lagi pasal 270 Kitab Undang Hukum Acara Pidana dijalankan oleh jaksa. Jadi sekalipun orang itu menggunakan PK, tidak akhirnya menunda eksekusi. Ini tidak digunakan PK aja, eksekusi nggak dijalankan, gimana itu? Nah, berarti kan ada sesuatu. Sesuatu apa itu? Ada penundaan yang sengaja dibuat. Karena kalau pemohon PK itu serius di awal kemarin, dia akan menghadiri, akan membangun argumen penstrukturan fakta dan alat bukti yang cukup. Berarti kalau nanti dia mengulang lagi bahwa argumen dan pembuktian faktanya sama, sebenarnya hakim bisa menolak. Menurut Anda kenapa di PK pertama Sylvester malah tidak datang? Katanya sakit atau apa? Kok apa itu menunjuk dia tidak serius atau sudah terlalu yakin bakal kebal? Pasti kalau sebagai orang hukum yang dia adalah pembelajar hukum, seharusnya dia meyakini argumentasi dan bangunan pembuktiannya. Ya. Tapi karena dia tidak meyakini argumentasi dan bangunan pembuktiannya, khususnya novum, akhirnya ditarik. Ya. Nah, ini yang paling utama Bang dari aspek hukum pidana. Karena kan yang mau dicari kan adalah sinopumnya tadi, apa yang mau bangunan pembuktiannya. Namun lagi-lagi karena ini tidak di dalam ruang hampa, karena hukum itu juga bergerak, berarti ini kan persoalannya bukan persoalan hukum semata.
harus kita lihat juga pertimbangan-pertimbangan non hukumnya, Bang Hotman. Pertimbangan hukum oleh siapa? Tentu pertimbangan non hukum ini berdampak pada jaksa. Jaksa lah sekarang menjadi bola panasnya karena jaksa tidak melakukan tindakan yang sebagaimana mestinya. Seharusnya kalau tadi sempat disinggung oleh Pak Hamid dari Agustus sekarang ke Oktober, perintah Jaksa Agung sudah, perintah melalui Kapuspen sudah, Kejaksaan Negeri juga sudah menyampaikan statementnya. Tapi dari Agustus sampai sekarang kenapa hampa? Berarti ada sesuatu di yang luar tidak, kejaksaan. Iya, jadi jaksa tidak serius untuk menanggapi ini. Tidak serius atau terlalu kuat pengaruh dari luar? Bisa jadi, berarti kan ada apa ya, penyalahgunaan wewenang, kealfaan sistemik di Kejaksaan Agung sendiri atau jajaran Jaksa Agung. Kalau kejaksaannya serius, biar bagaimanapun kan kejaksaan itu kan bagian dari sistem. Kalau sistem dari luar kejaksaan mengatakan jangan dulu, gimana tuh? Ya tidak ada alasan, karena Pak, kita tahu Pak Jagung kita kasus-kasus besar juga berani, kenapa Justru ini tidak berani? Dia sangat berani. Gitu loh, berarti kan untuk kasus-kasus besar aja yang punya tantangan politik gede menghadapi orang yang punya finansial juga berani, Jaksa Agung kenapa ini tidak berani Pak? Berarti ada yang super power. Super power. Ada yang lebih dari itu. Ada bintang yang keberapa ini kira-kira Bang, gitu kan? Begitu. Mengenai daluarsa bagaimana? Kan ini udah 6 tahun diputus. Ya. Sampai kapan? Apakah karena kelamaan akhirnya jadi bebas? Oh tidak. Jadi kalau kita bicara tentang sumbu waktu daluarsa itu Bang, ada klarifikasinya. Jadi kalau kita lihat pasal 78 dan pasal 84 dan juga nanti kita lihat di KUHP Nasional 136 dan 142, ada dua. Ada daluarsa penuntutan, ada daluarsa dalam menjalankan putusan. Ya. Jadi ada klasifikasinya. Dari dalam dua objek tersebut tergantung titik penghitungannya. Jadi kalau kita lihat di dalam pasal 78 dan 84, bagi tindak pidana atau kejahatan yang ancamannya di atas 3 tahun, itu adalah 12 tahun. 12 tahun, jadi Sylvester berapa tahun lagi dia baru bisa berdalih daluarsa? Sylvester kalau kita lihat, kalau dari putusan yang kita lihat itu, putusan 287 Kapit 2019 yang diputuskan 20 Mei 2019, kalau kita lihat, jadi 12 tahun tadi Bang, ketentuan itu dinyatakan ditambah sepertiga lagi. Ya. Jadi itu menambah menjadi 16 tahun. 16 tahun 20 Mei 2019 berarti 20 Mei 2035. Itu baru selesai. Berarti tidak ada harapan bagi Sylvester untuk memakai daluarsa. Tidak ada. Satu-satunya adalah PK berhasil. Atau dia dieksekusi duluan. Semestinya eksekusi duluan. Jadi jaksa dengan perintah yang tadi mau PK kedua, eksekusi dulu Bang. Ini yang harus dilakukan. Apakah ini kasus pertama yang Anda lihat 6 tahun tidak dieksekusi? Anda kan ahli hukum pidana. Beberapa tahun yang lalu kalau saya tidak salah di tahun 2001 atau 2002 awalan begitu ada namanya kasus Sugiarto, kasus tokoh politik juga pada waktu itu. Tapi delaynya tidak begini lama Bang. Gitu loh. Jadi juga langsung dieksekusi. Tapi ini yang untuk katakanlah di atas 6 tahun, ini yang pertama. Dan ini betapa rentannya Jaksa Agung kita lihat dalam laporan-laporannya itu eksekusi selalu dilakukan, tapi terhadap ini selalu stagnan Bang. Gitu loh. Jadi ini menguji, bukan lagi menguji intelektualnya jaksa, tapi ini menguji daripada integritas jaksa, gitu loh. Kalau kecerdasan jaksa kita tidak perlu ragukan, tapi integritas jaksa dalam kasus ini sangat kita ragukan. Kenapa ini tidak berani? Jaksa atau ada tekanan di luar jaksa? Ya, yang bisa membongkar ini adalah prosesnya dalam jaksa, Bang. Instrumen ini mereka harus membongkar proses keadilan ini sendiri daripada menjadi bom waktu sendiri di kejaksaan. Ya. Kalau jaksa tidak mau membongkar proses keadilan atau siapapun yang memang mempengaruhi ini, ya jangan salahkan kalau jaksa jadi bom waktu. Apakah Anda merasa ada kekuatan lebih besar dari kekuatan jaksa yang mempengaruhi dari luar? Oh, tentu. Kalau jaksa agungnya sudah perintah saja, berarti apakah itu retorika? Seharusnya kalau udah perintah jaksa agung, kalau kita lihat tadi, saya mempunyai juga catatan yang kalau tadi disampaikan, jaksa agung itu ngomong di 2 September yang lalu, perintahkan. Tapi sampai sekarang juga enggak. Jadi sebenarnya Bapak Jaksa Agung sudah berusaha tegas, tapi hasilnya belum ada, itu aja. Tidak dapat dioperasionalkan.